Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau cerita tentang tantangan terbesar jadi perawat home visit. Ya, jadi banyak mungkin yang belum tahu tantangannya apa aja sih? Ya, apa sih yang gue alamin gitu teman-teman. Nah, ini akan gue mau cerita apa adanya. Tantangan terbesar yang pertama adalah tidak ada gaji tetap teman-teman. Ya beda sama kerja di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan gajinya tiap bulan udah tahu ya. Apa 2,5 juta, apa 3 juta, apa 5 juta, apa 10 juta gitu. Apalagi belum ada tunjangan-tunjangan yang lainnya. Nah kalau jadi perawat home visit teman-teman, ini nggak ada gaji tetap. Ya jadi disitulah tantangan terbesar pertamanya. Jadi kita tuh ya bener-bener nggak tahu gaji kan apa ya, beda lah pokoknya, nggak ada pendapatan tetap, jadi harus bener-bener kita yang berjuang sendiri. Kalau semakin teman-teman gercep ya buat nyari peluang buat bisa menghasilkan duit, ya maka gajinya juga akan lebih besar. Tapi kalau teman-teman males-malesan ya, bukan gajinya ya, pendapatan yang teman-teman hasilkan juga akan lebih besar. Tapi kalau teman-teman males-malesan, eh ibaratnya cuma nunggu bola datang ya, nunggu pasien datang ke teman-teman, bukan teman-teman yang nyamperin pasien, ya itu mungkin juga penghasilan akan sedikit. Tapi kalau teman-teman berani jemput pasien, ibaratnya jemput apa ya, tindakan lah kemana-mana, ya mungkin uang yang dihasilkan itu jadi lebih besar seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah harus membangun kepercayaan teman-teman. Ya jadi kita tuh harus punya personal branding. Ya kalau kayak gua kan banyak pasien datang ini dari YouTube teman-teman ya. Ada yang satunya lagi khusus luka, namanya perawatan luka peluk channelnya. Nah, jadi orang-orang tahu, wah si Randy nih jago nih ngerawat lukanya, atau enggak sering ngadepin pasien luka dengan seperti ini. Oh, luka yang gue punya nih sama nih kayak pasien ini dan dia pernah nanganin. Nah, dari situ ya orang-orang atau enggak pasien ngelihat ya, gue panggil aja ya. Di situ juga gue sediain nomor WA gue ya. Terus gimana cara gue komunikasi teman-teman ya di dalam video, ya cara gue ngebalut luka, ya lukanya dikasih apa aja, gimana gue ceritanya ya. Jadi lebih ke apa ya? Ya dari mulut ke mulut. Nanti kalau kita udah dipercaya sama orang tersebut ya, nanti ada temennya atau enggak saudara dia yang sakit, nanti kitalah yang direkomendasikan teman-teman. Nah itu juga adalah jadi salah satu peluang untuk kita. Yang ketiga adalah tanggung jawab yang cukup besar. Ya, misal kalau gua kan ngerawat luka nih. Ya, kenapa gue bilang tanggung jawab cukup besar? Ya karena dari situ kita tuh sebenarnya harus tahu ya progres luka tersebut membaik atau memburuk, teman-teman. Ya, kalau lukanya membaik ya otomatis ya ini sih berdasarkan apa namanya, pengalaman dan ilmu yang kita dapat teman-teman ya, dalam artian ya waktu gua pelatihan. Ya kalau kita udah pelatihan tentang luka, ya progres penyembuhan luka seperti apa, itu luka kadang bisa ketebak ya kapan dia akan sembuh dan faktor apa aja yang bisa menyebabkan luka memburuk. Nah, itu kita udah edukasi dari awal. Ya, karena apa? Karena jangan sampai lukanya kok tiba-tiba jelek ya, kita nggak pernah kasih edukasi di awal, jangan makan ini, gula harus stabil, kita nggak pernah sampaikan, tapi tiba-tiba luka yang memburuk, maka resiko nanti akan kita yang disalahkan. Tapi beda cerita kalau dari awal tuh udah kita sampaikan lukanya harus begini ya, ganti balutannya sekian, nanti WA saya lagi. Ya, terus pola makannya harus dijaga, kontrol rutin sesuai instruksi dokter. Misalnya kalau memang dia ada kontrol penyakit dalam, silakan ikuti kontrol tersebut. Ya, intinya gulanya harus terkontrol memang kalau diabetes, seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita bertanggung jawab penuh atas kondisi lukanya kalau memang pasiennya tentang luka. Atau lukanya kok dagingnya tumbuhnya ketinggian. Nah, ini ada harus balutan yang kita beli ya, misalnya menggunakan foam dressing untuk menekan hipergranulasi. Jadi lukanya benar-benar harus kita juga pantau ya, harus kita tahu nih progresnya seperti apa. Jadi disitulah tanggung jawab kita tentang masalah luka si pasien tersebut, karena pada umumnya pasien ingin sekali cepat sembuh dan membaik teman-teman, seperti itu. Kemudian ya yang keempat adalah banyak belajar hal di luar klinis teman-teman. Ya walaupun gue ngerawat luka, jadi tuh gue sebenarnya beberapa ikut pelatihan. Yang gue ikutin tuh pelatihan sunat, terus pelatihan hipnoterapi, terus pelatihan bekam ya dengan sertifikasi Kemenkes ya teman-teman ya. PBI maksudnya, sertifikat PBI. Nah jadi komunikasi juga termasuk sangat penting teman-teman. Ya, jadi gue pribadi gini,
kalau gue datang ke pasien itu biasanya gue ngobrol dulu panjang teman-teman di awal 30 menit, mungkin 30 sampai 60 menit, nanya tentang lukanya, udah berobat kemana aja, cara ngerawat lukanya sebelumnya seperti apa. Nah itu gue udah banyak tanya, ngobrol sebelumnya seperti apa kondisinya. Ya jadi kebangun trust teman-teman. Ya jadi gue bukan datang langsung buka luka, kasih ini, udah pulang nanti telepon lagi saya. Nggak kayak gitu teman-teman. Jadi gue kebanyakan kalau pasien pertama itu lama ngobrolnya teman-teman. Tapi kalau udah pertemuan kedua kan gue udah ngejelasin ya, udah sebelum udah gue jelasin ya, udah gue tinggal sambil ganti balutan, kalau ada yang mau ditanya ya gue jawab. Ini sih seperti itu teman-teman ya. Terus apa lagi ya, manajemen waktunya juga ya, kalau dalam masalah tanggung jawab tuh manajemen waktunya, karena gue ngejemput pasien ibaratnya ngejemput bola ya, gue yang nyari gue yang nyamperin ke pasien itu kadang-kadang waktu ya teman-teman, karena agak jauh ya, kadang dari jarak satu ke satu itu jauh. Gue pernah dapat pasien yang pertama dapat di Parung Panjang teman-teman, ya Tenjo, ke arah Tenjo sana. Terus dapat abis itu pasien pertama gue berangkat tuh abis subuh. Terus dapat lah ya pasien keduanya ada di Condet ya, Pasar Bo sono ya, Condet, di Condet ya, di Condet. Terus pasien ketiganya di Bekasi ya, itu seharian full tuh teman-teman, dari abis subuh ya, nggak abis subuh banget ya, setengah 6 pagi lah pokoknya sampai rumah itu gue inget banget maghrib teman-teman ya. 3 pasien doang bisa gue capai karena memang lama di perjalanan ya, di pasien tuh ya 1 sampai 2 jaman lah di perjalanannya yang cukup lama teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu tantangannya teman-teman ya yang gue hadapin ya, dimana gaji sih yang paling berat ya. Gaji itu bener-bener, pendapatan itu bener-bener nggak bisa ditebak, tapi bisa juga melesat tinggi juga bisa teman-teman ya. Kasarnya kadang gue pernah dapet sehari 1 juta lebih tuh dapat teman-teman, tapi kadang juga berhari-hari kosong juga ada. Jadi nggak semuanya pasien itu selalu ada setiap harinya gitu teman-teman ya. Walaupun banyak tantangan ya, gue tetap bersyukur apa yang gue dapat sekarang teman-teman, karena ya gue dapat fleksibilitas waktu bersama keluarga ya. Terus gue ketemu berbagai macam pasien, kondisi keluarga pasien ya, ngelihat ekonominya seperti apa ya. Terus apa ya, ya jadi lebih bermanfaat ngerasa ya, karena gue megang tanggung jawab juga seperti itu dalam melakukan hal perawatan luka ya. Intinya gue dari pasien yang modelnya A sampai Z, gue udah banyak pernah ketemu lah, intinya seperti itu. Jadi gue sangat bersyukur ya bisa sampai pada titik seperti ini teman-teman ya. Semangat selalu buat teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.